Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini, yaitu Surabaya Minds Management Channel. Jumpa dengan saya Husnul Nurmanto. Dalam video ini kita akan bahas tentang tindakan manusia. Tentu Anda penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang tindakan manusia tersebut, simak video ini. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir. Bertindak adalah ciri khas setiap makhluk hidup. Bahwa manusia harus bertindak itu melukiskan eksistensi manusia secara mendalam. Karena tindakan manusia tidak hanya berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk hidup, melainkan juga mencetuskan nilai-nilai manusiawi. Makna terminologi harus mengedepankan pemahaman bahwa tindakan manusia harus memenuhi syarat moral atau etis tertentu. Tindakan manusia adalah pencetusan dirinya. Jika disimak secara sepintas saja, jelas manusia secara konkret direpresentasikan dan ditentukan oleh tindakannya, atau autentisitas manusia sangat berurusan dengan tindakannya. Maurice Blondel berkata, tindakan manusia adalah representasi dirinya yang paling umum. Selain yang paling umum, tindakan manusia juga merupakan representasi dirinya yang paling lengkap. Dengan tindakannya, manusia menghadirkan dirinya secara mempesonakan. Selanjutnya, menurut Blondel lagi, tindakan adalah fakta yang paling menyeluruh sekaligus konstan dalam hidupku. Blondel hendak menegaskan bahwa tindakan adalah realitas paling meyakinkan perihal siapa dirinya. Jika manusia hendak mengkomunikasikan diri kepada sesamanya, Tuhannya atau siapapun, dia pasti merealisasikannya dalam tindakan. Hampir tidak ditemukan sarana lain untuk itu selain melalui tindakan. Sudah barang tentu tindakan di sini tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang sembarangan, melainkan tindakan yang sungguh keluar dari dirinya sebagai manusia. Tindakan itu membangun pengalaman. Lalu apa yang disebut pengalaman dengan pengalaman langsung menunjuk pada rangkaian peristiwa dari suatu perbuatan. Misalnya, kita mengalami kasih ibu. Memaksudkan semata-mata kita mengalami rangkaian peristiwa dan tindakan ibu yang menampilkan kasih. Tindakan manusia tidak tunggal. Pernyataan ini bukan hendak mengatakan bahwa tindakan manusia itu jamak. Di sini yang menjadi fokus penelaahan filosofis kita bukan realitas banyaknya jumlah tindakan manusia. Tindakan manusia tidak tunggal, artinya tindakan manusia itu kompleks, dinamis, dan kaya akan proses. Mengapa demikian? Karena manusia sebagai subjek dari tindakannya adalah makhluk yang kompleks pula.
berbeda dengan binatang. Terdapat perbedaan antara manusia dengan binatang dari sudut tindakannya. Binatang bukan dari subjek tindakannya, sedangkan manusia secara tegas adalah subjek atau tuan atas tindakannya. Meskipun pada kasus-kasus khusus tertentu manusia kerap jatuh pada pengungkapan-pengungkapan seperti halnya binatang. Perilaku binatang sebenarnya adalah gerakan yang amat didominasi oleh insting. Sementara tingkah laku manusia jelas tidak bisa melulu disempitkan pada gerakan fisik dan insting semata. Tingkah laku binatang cukup dipicu oleh rangsangan yang ada. Tindakan manusia jelas tidak tunduk pada rangsangan belaka dan memiliki proses yang rumit. Jadi tindakan manusia adalah perwujudan dari perkembangan kemanusiaannya. Dalam kacamata berpikir inilah muncul aneka terminologi perkembangan seperti kedewasaan, kematangan, kemandirian, tanggung jawab dan sejenisnya yang tidak bisa dibayangkan ada dalam dunia binatang. Mengenai tindakan manusia di bawah ini akan dibahas distingsi mengenai tindakan manusia, yaitu actus humanus dan tindakan manusia actus hominis. Distingsi antara actus humanus dan actus hominis langsung menunjuk pada ciri-ciri realitas perbuatan itu. Mari kita bahas lebih dalam tentang perbedaan action of human being atau actus hominis dan human action atau actus humanus. Pertama, dalam actus hominis tindakan manusia tampil sebagai suatu gerakan belaka. Dalam tindakan itu, manusia berada pada level yang rendah, yaitu level vegetatif, yakni level tindakan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, yang gerakannya melulu ditentukan oleh desakan natural. Gerakan semacam ini lebih berupa insting, refleks, atau apa saja yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup pada umumnya. Gerakan semacam ini tidak melukiskan siapakah manusia, melainkan hanya memosisikan sebagai bagian dari makhluk hidup dengan ciri khas memiliki fisik, bergerak, dan ada. Oleh karena itu, actus hominis ini berada di luar lapangan penilaian moral. Actus hominis adalah tindakan fisik yang dimiliki manusia. Apa saja yang termasuk tindakan fisik? Yaitu makan, tidur, minum, berlari, dan seterusnya. Dalam tindakan yang demikian, manusia jelas tidak menyertakan rasionalitasnya. Ia bahkan tidak sadar tentang apa yang ia lakukan. Tampak bahwa dalam taraf hidup ini tindakan manusia tidak berbeda dengan tingkah laku yang dimiliki oleh binatang. Harus dikatakan bahwa dalam beraktus hominis ini manusia bertindak sama persis dengan binatang. Bagaimana tindakan ini disorot oleh etika? Sudah barang tentu dalam kasus semacam ini manusia tidak mengedepankan kemanusiaannya dalam bertindak. Maka penilaian etis pun tidak dapat dikenakan padanya. Rasionalitaslah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Maka tindakan yang tidak menyertakan rasionalitas juga tidak dapat dinilai secara etis. Dengan demikian orang yang gila tidak dapat dinilai secara moral.
karena di sana tidak tampil penuh sebagai seorang manusia. Bagaimana tindakan seorang yang kesurupan? Apakah dapat dinilai secara moral? Bagaimanakah jika situasi kesurupan tersebut orang yang bersangkutan itu membunuh orang lain? Dapatkah tindakan itu dikenai penilaian etis? Dalam kasus ini penilaian etis tidak diletakkan pada orang itu, orang yang kesurupan, karena tindak ketidaksadarannya pasti meliputinya saat ia kesurupan. Oleh karena itu penilaian etis justru dikenakan sebelum orang itu kesurupan. Artinya apakah tindakan dengan segenap kemampuan akal budinya sengaja membuat dirinya kesurupan untuk membunuh orang lain. Kedua, tindakan manusia disebut human action atau actus humanus apabila eksistensinya sebagai makhluk rasional tercetus secara meyakinkan. Bagaimana rasio berperan dalam tindakan manusia itu? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mempesona karena ia dianugerahi oleh akal budi. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Rasio manusia hadir dalam proses tindakannya seperti perencanaan, pengambilan keputusan, penegasan kehendak, penjabaran dalam tindakan konkret, dan evaluasi kemudian. Actus humanus mengandaikan bahwa rasio manusia berada dalam fungsinya sedemikian rupa sehingga ia adalah Tuhan dan pemilik atas perbuatannya sendiri. Manusia dalam kasus actus humanus ini memiliki idealisme. Binatang jelas tidak memiliki cita-cita. Cita-cita bukan sekedar pemenuhan kehendak atau pemuasan kebutuhan, melainkan merupakan pencetusan dirinya secara utuh. Cita-cita adalah produk dari rasionalitas manusia. Actus humanus adalah syarat perbuatan moral. Artinya, etika berada dalam lapangan perbuatan manusiawi. Perbuatan moral artinya perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik buruk dan terpuji atau tercela. Selain itu perbuatan moral artinya perbuatan itu ada dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab manusia. Actus humanus memiliki proses sebelum tercetus dalam tindakan, yakni ada refleksi secukupnya. Bahkan manusia tidak hanya merefleksikan perihal bagaimana bertindak atau melakukan tindakan, melainkan juga memikirkan bagaimana konsekuensinya dari tindakan tersebut. Jadi dalam kasus actus humanus ada semacam proses refleksi, aksi, evaluasi. Actus humanus meneguhkan predikat manusia sebagai makhluk rasional. Rasionalitaslah yang membedakan secara sangat mendasar manusia dengan makhluk hidup lain. Dengan demikian kita dapat juga berkata bahwa manakala rasionalitas manusia mandek atau tersumbat, tindakannya tidak termasuk dalam kategori moral. Penilaian moral tidak bisa dikenakan pada perbuatan manusia yang rasionalitasnya tidak jalan. Mari kita bahas lebih jauh tentang tahu, mau, dan bebas. Actus humanus identik dengan free act atau tindakan bebas. Dalam
tindakan yang mengungkapkan kebebasan, manusia adalah subjek tindakan. Jadi bagaimana manusia disebut bebas? Yaitu bila manusia yang bersangkutan adalah subjek dari perbuatannya. Sebagai subjek, ia lantas bertanggung jawab dalam konsekuensi dari tindakan tersebut. Kebebasan mengendalikan dua hal, yaitu tahu dan mau. Artinya, hanya apabila manusia itu mengetahui dan menghendaki, ia disebut manusia bebas. Dan dengan demikian, ia bertanggung jawab. Artinya, kehilangan salah satu syarat ini manusia tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Tahu di sini maksudnya bukan hanya pengetahuan yang cukup terhadap objeknya atau sasaran perbuatannya, melainkan juga dirinya sendiri. Misalnya, orang mabuk membunuh seorang anak karena mengira anak tersebut adalah seekor kera yang sedang berjalan, jelas tidak bisa mengenal dengan baik siapa dirinya dan siapa objek tindakannya. Mau juga adalah syarat esensial kebebasan. Kebebasan berarti tidak ada pemaknaan, pemaksaan sudah. Akan tetapi kebebasan juga menyangkut pilihan-pilihan yang ada di depannya. Misalnya, apakah tentara yang terikat kewajiban menjalankan tugas masih disebut memiliki kebebasan? Dalam keadaan normal, memang ia terikat, meskipun sebenarnya ia masih memiliki kebebasan, yaitu saat disersi atau keluar dari tentara misalnya. Maka elemen konstitutif atau yang mendasarinya dari actus humanus adalah pertama, rasio yang langsung berurusan dengan tahu. Kedua, kemauan atau mau yang langsung menunjuk pada kehendak. Ketiga, kebebasan. Mari kita bahas lebih jauh tentang struktur tindakan manusia. Tindakan manusia adalah eksekusi dari kehendak. Thomas Aquinas melanjutkan gagasan Aristoteles berkaitan dengan voluntary atau tindakan yang dikehendaki dan involuntary atau tindakan yang tidak dikehendaki. Mengenai eksekusi kehendak bebas atau voluntary ini pun Thomas Aquinas mengklasifikasinya ke dalam dua macam, yaitu directly voluntary, yaitu whatever result from the decision, atau apa yang langsung dikehendakinya dari keputusan itu, dan indirectly voluntary, yakni what result from not willing. Artinya apa yang merupakan konsekuensi tindakan tetapi tidak dikehendaki. Suatu keutamaan dari dirinya sendiri merupakan suatu produksi dari aktivitas yang berulang-ulang atau directly voluntary. Direct voluntary adalah voluntary in itself. Namely, what is directly willed by a person. Artinya direct voluntary adalah kehendak si pelaku itu sendiri. Dengan demikian, direct voluntary adalah cetusan dari manusia sebagai subjek dari tingkah lakunya. Menghendaki memutuskan suatu tindakan merupakan cara untuk mengkomunikasikan dirinya dalam tindakan tersebut. Suatu perbuatan yang buruk seperti membunuh, mencuri, memperkosa dan selanjutnya dalam pertimbangan moral atau etis tidak pernah boleh melupakan direct voluntary. Dari sebab itu pula nanti dalam kasus aborsi misalnya, tindakan membunuh atau mematikan janin tidak pernah boleh merupakan direct voluntary. Tindakan aborsi untuk membela keselamatan jiwa ibu pun tidak boleh langsung menempatkan direct voluntary pada pembunuhan janin. Artinya tujuan baik tidak melegitimasi sarana yang buruk. Contoh lagi, menjadi pandai itu baik, ya,
Semua mahasiswa pasti ingin mendapat nilai A dan lulus ujian menjadi mahasiswa favorit. Hal ini baik, akan tetapi tujuan yang baik ini harus pula diperjuangkan dengan cara-cara yang baik. Artinya tujuan baik itu mendapat nilai A misalnya. Tidak perlu begitu saja mentolerir cara-cara buruk, misalnya mencontek. Apa yang membedakan? Apa yang membedakannya? Tentu saja yang satu tak langsung atau indirectly, dan yang satunya langsung dikehendaki atau directly. Yang membedakan adalah soal konsekuensi atau keputusan tindakan. Dalam kasus direct voluntary jelas tidak baik keputusan tindakan maupun konsekuensi-konsekuensi yang menyertai dari keputusan tersebut menjadi milik pelaku, dan dengan demikian menjadi tanggung jawab penuh dari yang melakukannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan indirect voluntary? Dalam kasus indirect voluntary, keputusan tindakan ada pada subjek pelaku, tetapi akibat atau kemungkinan dari konsekuensinya yang menyusul dari tindakan itu berada di luar kehendaknya. Distingsi ini sangat penting. Saya ulangi, distingsi ini sangat penting karena moral tanggung jawab manusia tidak serentak sama dalam suatu tindakan yang sekaligus dikehendaki dan diperhitungkan konsekuensinya dengan suatu tindakan yang dikehendaki tetapi ternyata melahirkan konsekuensi yang berada di luar kehendaknya. Dalam kasus kedua, indirect voluntary, intensitas tanggung jawab dari si pelaku tindakan apabila menyangkut perkara buruk secara moral tidak sebesar pada kasus yang pertama atau direct voluntary. Tentu saja nanti dalam jalinan tindakan semacam ini berperan pula question of circumstance under which this imputation is legitimate. Artinya sejauh mana suatu akibat dari perbuatan yang tidak dikehendaki ini terjadi dan lantas menjadi tanggung jawabnya sangat tergantung pada lingkungan atau kondisi di dalam konteks perbuatan tersebut. Misalnya, ketika orang memberikan sahabatnya racun mematikan, si pelaku tidak mungkin tidak bisa berkelit bahwa kematian sahabatnya tidak ia kehendaki. Karena ia tahu bahwa racun itu memiliki akibat, baik itu dikehendaki atau tidak, kematian dari orang yang meminum atau memakannya. Indirectly voluntary terjadi apabila suatu keputusan atau tindakan yang dikehendaki menghasilkan suatu akibat yang tidak langsung berada dalam kehendaknya. Dikatakan tidak langsung karena akibat itu melekat pada perbuatannya tetapi tidak menjadi bagian dari apa yang dikehendakinya. Dengan demikian, keutamaan atau virtus tidak pernah merupakan indirectly voluntary. Keutamaan selalu harus merupakan tindakan yang sepenuhnya berada dalam kuasa sang pelaku sebagai subjek tindakan. Keutamaan tak pernah merupakan tindakan yang tidak disengaja atau apalagi tidak dalam kehendaknya. Keutamaan mengandaikan manusia sebagai tuan atas tindakannya. Perbuatan moral adalah tindakan manusia sebagai manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi. Perbuatan moral mencetuskan kodrat manusiawi yang sekaligus mulia. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tentu Anda suka, silakan tombol like, subscribe, share, dan comment. Dengan mensubscribe channel ini, Anda memperoleh banyak keuntungan, diantaranya
Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya. Tentu saja video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.